Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert, ia tak ikut dalam kunjungan pertama ke Indonesia, namun dedikasinya tetap tak terbantahkan. Di tengah kesibukan Kluivert dan Denny Lanzaat yang bertemu dengan berbagai pihak, seperti PSSI, pemain, dan media, Pastoor menyibukkan diri dengan menganalisis pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dalam unggahannya di Instagram, terlihat Pastoor serius mengamati setiap detil laga, memperhatikan strategi dan performa tim. Dalam akun Instagram, Pastoor menunjukkan dirinya sedang berkutat dengan analisis permainan timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Menganalisis Arab Saudi, Indonesia, tulis Pastoor, disertai gambar televisi yang menampilkan siaran pertandingan, bersama pulpen dan buku catatan yang menjadi saksi bisu perjuangannya untuk merumuskan langkah terbaik bagi tim Garuda. Reaksi dari netizen Indonesia pun mengalir deras, memberikan apresiasi terhadap peran besar Pastoor dalam membentuk strategi permainan. Coach Alex Pastoor sedang memasak strategi untuk membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, ungkap salah satu penggemar sepak bola dengan harapan tinggi. Nah, ini otak permainan timnas ada di Alex Pastoor. Raja terakhir memang datangnya belakangan. Tambah lainnya, mengakui kecerdasan dan dedikasinya. Dalam peran barunya, Pastoor bersama Lanzaat tidak hanya menjadi asisten pelatih, tetapi juga bagian dari tim yang akan mendampingi Kluivert dalam membentuk masa depan timnas Indonesia. Selain keduanya, ada pula pelatih lain yang akan bergabung, termasuk asisten pelatih fisik, analis video, serta pelatih khusus penjaga gawang. Bahkan, dua pelatih asal Indonesia akan turut membantu di balik layar, bekerja sama untuk menyiapkan tim dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada Maret dan Juni 2025. Dari analisis pertandingan melawan Arab Saudi, Pastoor dapat mengidentifikasi kekuatan yang patut dibanggakan, seperti kemampuan pemain muda yang mampu beradaptasi dengan tekanan tinggi, kecepatan dalam serangan balik yang memikat, dan semangat juang yang tak kenal lelah. Namun, ada pula catatan penting untuk diperbaiki. Konsistensi dalam organisasi pertahanan yang terkadang rapuh dan ketidakmampuan menjaga tempo permainan yang stabil. Semua ini menjadi bahan evaluasi yang akan membantu timnas Indonesia terus berkembang, berjuang, dan menatap dengan optimisme menuju Piala Dunia 2026. Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, akan menjadi tempat pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret. Sedangkan untuk laga melawan Australia, skuad Garuda akan bertandang ke Sydney 20 Maret 2025. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, memberikan keterangan setelah melakukan pemantauan SUGBK bersama pelatih skuad Garuda, memberikan pujian dari segi fasilitas, terutama rumput stadion dalam masa perawatan dan persiapan untuk laga bulan Maret nanti. Timnas Indonesia akan menggunakan SUGBK saat menjamu Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang jadi perhatian adalah kondisi rumput pada stadion yang berkapasitas hingga 70.000 penonton tersebut. Meski sudah dilakukan perbaikan, rumput SUGBK beberapa kali mendapatkan sorotan. Saat mereka datang, rumput stadion dalam masa perawatan dan persiapan untuk laga bulan Maret nanti. Kondisi rumput juga terus dikawal karena ini berpengaruh besar untuk pemain yang bertarung di lapangan, dan akan disiarkan ratusan negara, ungkap Menpora. Sebelumnya demi menjaga rumput SUGBK tetap baik, konser Dewa 19 akhirnya diundur. Mereka sebelumnya akan menggelar konser pada 18 Januari di stadion tersebut. Namun, setelah ada kesepakatan antara pihak promotor, Dewa 19, dan PSSI, konser ini akhirnya mundur hingga 6 September. Bahrain, yang baru saja meraih gelar juara Piala Teluk 2024, merupakan salah satu tim yang merasa terkejut dan sedikit panik dengan keputusan PSSI ini. Sebagai juara Piala Teluk, Bahrain tentu berharap dapat melangkah dengan lancar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kedatangan Kluivert di Indonesia memberikan rasa khawatir bahwa tim Garuda kini memiliki potensi yang jauh lebih besar. Bahrain memiliki skuad yang solid, dengan pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di level Asia. Namun, dengan pengalaman dan reputasi Kluivert,
Mereka menyadari bahwa Indonesia dapat menjadi ancaman nyata bagi mereka di grup C. Kualitas permainan yang dimiliki oleh Kluivert sebagai pelatih, serta potensinya dalam menggali potensi pemain-pemain muda Indonesia, membuat Bahrain mulai merasakan kekhawatiran. Mereka sadar, Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tim underdog, kini bisa menjadi lawan yang lebih tangguh. Jairo Riedewald saat ini jadi pemain yang diincar oleh PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar tersebut awalnya muncul lewat pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat memberikan pernyataan kepada media. Tentunya, Jairo akan jadi sosok penting di lini tengah skuad Garuda saat sudah bergabung nanti. Apalagi, timnas akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Belgia, HT Laatste Nieuws, menjelaskan bahwa hadirnya pemain keturunan memberikan dampak positif di timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa ini jadi langkah penting dalam misi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tentunya, peluang semakin terbuka karena mereka saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup. Para pemain naturalisasi memberikan suntikan kualitas, dan hal tersebut terlihat dari hasilnya. Indonesia masih berada dalam persaingan untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan, sebagian berkat kemenangan yang indah melawan Arab Saudi, tulis laporan HT Laatste Nieuws. Masih dari media yang sama, Jairo bisa jadi puzzle penting dalam taktik Patrick di skuad Garuda. Pemain tersebut cukup berpengalaman dan sempat berkarir di Liga Inggris. Tentunya, mereka harus memaksimalkan pertandingan terdekat melawan Australia yang akan digelar Maret nanti. Kesempatan ini tidak boleh dibuang sia-sia, karena kuota tim Asia saat ini cukup banyak untuk ke Piala Dunia. Ini akan menjadi tiket Piala Dunia pertama Indonesia dalam sejarah. Tugas berikutnya adalah tugas yang berat. Pertandingan di Australia menyusul di bulan Maret. Dengan Riedewald di lapangan, tutup media tersebut. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa saat ini Jairo Riedewald segera diproses menjadi WNI. Menurutnya, sang pemain memberikan respon positif saat mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, pelatih Patrick Kluivert juga akan melakukan pendekatan kepada pemain Royal Antwerp tersebut. Saya rasa Coach Patrick tidak bicara jumlah kemarin. Tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung. Salah satu pemain yang respons itu Jairo Riedewald. Tetapkan proses, kata Erick Thohir. PSSI kini juga tengah memproses naturalisasi penyerang Oxford United, yakni Ole Romeni. Hadirnya Jairo Riedewald dan Ole Romeni tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat berduel di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Ole Romeni bisa menjadi jawaban tumpulnya lini depan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Sementara Jairo Riedewald bisa membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Ia bakal menjadi tembok kokoh di depan barisan pertahanan Garuda yang digalang Jai Itzes hingga Mees Hilgers. Hadirnya Jairo juga akan membuat Tom Haye semakin leluasa mengatur irama permainan timnas Indonesia.